Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menerangi dan juga menuntun langkah hidup kita. Dan firman Tuhan juga yang akan membuat kita semakin teguh, semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapilah kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Maleakhi 3 ayat 18. Saya bacakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup nurut kebenaran, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran. Ya, bahkan dikatakan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Jelas akan ada perbedaan. Karena Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti akan menuntun hidup orang-orang benar. Dan bukan hanya itu. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, ada perbedaan. Ini sama saja ya, orang yang percaya dan gak percaya. Ya, orang yang percaya sungguh-sungguh jelas pasti diberkati, disertai, ditolong, dilindungi, dipimpin oleh Tuhan. Tidak dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang mungkin beribadah kepada Allah yang lain. Jelas ada perbedaan. Tetapi saya mau nyatakan lebih spesifik lagi. Ya, antara orang percaya, ini sama-sama orang percaya, sama-sama orang Kristen, yang beribadah, ya, rajin beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang ibadahnya kadang-kadang, yang ibadahnya kalau sempat, yang ibadahnya dikalahkan dengan segala hobinya. Ya, ibadahnya kalah dengan kesibukannya. Ibadahnya dikalahkan dengan ya segala macam yang menuruti kedagingan. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang menyatakan diri Kristen tapi nggak pernah beribadah. Kenapa? Nggak ada waktu. Karena kalau minggu pagi harus jogging. Nggak ada waktu kalau minggu pagi harus goes. Nggak ada waktu minggu pagi itu enaknya ngeplok. Ya, jadi bangsawan, bangsane sing tangi awan. Ya, bukannya diri siapa-siapa saudara. Saya mau katakan banyak yang terjadi demikian. Ya, ibadahnya lupa. Ya, dilupakan bukan lupa sebetulnya. Ingat sih ingat. Tetapi ya sudah dari mungkin Senin sampai Sabtu, bahkan ada yang kerja 6 hari. Masa minggu gak boleh istirahat? Bukan gak boleh. Ibadah itu adalah istirahat kita dari kesibukan kita. Saatnya kita mencari Tuhan, saatnya kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa ibadah dipaksakan harus ke gereja kalau memang terkendala protokol kesehatan di tengah pandemi seperti saat ini. That's okay. Tapi tetaplah ibadah. Di rumah kah? Di rumah sakit kah bagi engkau yang sakit? Atau dimanapun engkau berada.
Tetaplah beribadah kepada Tuhan, sebab akan ada perbedaan. Orang-orang yang beribadah, rajin beribadah kepada Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan. Orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan dituntun Tuhan. Orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, menunjukkan bahwa orang itu butuh Tuhan. Orang itu perlu Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang butuh Tuhan, dia akan selalu memberi waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan sebaliknya, hidupnya ibadahnya kalau sempat, hidupnya ibadahnya kalau ada waktu, kalau enggak ya enggak bisa. Saya mau beritahu saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, masa kita enggak ada satupun tanda kasih kita kepada Tuhan. Ibadah adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Ibadah adalah bukti kita menyembah Dia. Ya, jadi sekali lagi jangan lupakan ibadah. Hari ini mari ini di akhir zaman jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita sibuk dengan hidup kita sendiri, ngikuti daging kita masih ingin tidur, daging kita ingin jalan-jalan mumpung liburan. Saya mau beritahu saudara hari ini, dengar baik-baik. Ya, jangan pernah menyepelekan ibadah, karena ibadah ini diperintahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Dia. Ibadah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan berarti bukti kita ini mengasihi Tuhan, bukti bahwa kita setia kepada Tuhan. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, kalau engkau betul-betul istilahnya percaya akan kepada Tuhan, bahkan kau percaya akan pemeliharaan Tuhan, ayo mulailah beribadah. Beri waktumu hari ini, beribadahlah kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan, karena Tuhan juga tidak melupakan engkau. Ya, jangan cari Tuhannya hanya pada waktu butuh saja, pada waktu susah, pada waktu nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan tolong. Sementara pada waktu engkau enak, pada waktu semua sehat, pada waktu diberkati, justru lupa sama yang ngasih berkat. Ya, jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat ya, akan ada perbedaan ketika engkau sungguh-sungguh rajin beribadah kepada Tuhan dengan ketika kita beribadahnya ala kadarnya. Pasti akan ada perbedaan. Orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, atau yang ibadahnya sak sempate baik ya. Kalau orang yang demikian pasti berbeda dengan orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari nyatakan kasih kita, nyatakan iman kita dengan kita rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk teguran firman-Mu buat setiap kami. Bahwa sungguh Engkau akan membuat perbedaan orang-orang benar dan orang fasik. Orang-orang yang beribadah kepadamu dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadamu. Orang-orang yang sungguh-sungguh bahkan rajin beribadah kepadamu dengan orang-orang yang hanya kadang-kadang beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan akan berkat pemeliharaan penyertaan-Mu atas orang benar yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terus tuntun sertai kami hari ini Tuhan. Jauhkan segala celaka mara bahaya. Damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Mohon pimpinan Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan, termasuk ibadah kami hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa ya, hari ini beri waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.